Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema membencimu, membuat mantan menderita siang malam, tidur pun masih kemimpi-mimpi kamu. Ya, nah jadi mantan berusaha untuk melupakan kita, dan mantan memilih cara melupakan dengan membenci kita. Ya, ada juga sudahlah dia yang mengkhianati kita, cuman memanfaatkan kita. Kemudian dia sekarang bersama orang ketiga dan dia juga membenci kita. Nah, tanda-tanda orang yang membenci itu kan menjauh, sama sekali tidak mau ketemu, memblokir media sosial, nomor telepon, dan seterusnya ya. Dan termasuk juga selalu ngerasani atau membicarakan orang yang dibenci tadi. Nah, pertanyaannya, apakah mantan akan bisa melupakan kita? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena ketika orang membenci, maka dia yang pertama akan banyak memikirkan orang yang dia benci. Yang kedua, ketika orang membenci, dia akan selalu membicarakan orang yang dia benci. Kalau begitu, bagaimana dia bisa melupakan sementara kesibukannya setiap hari cuman memikirkan kita dan membicarakan kita? Nah, pertanyaannya, kenapa dia masih memikirkan kita? Kenapa pula dia harus membicarakan kita? Jadi begini ya. Nah, yang pertama nih, tapi sebelum kita bahas yang pertama, jangan lupa ya teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi yang pertama, kenapa mantan masih memikirkan kita sementara dia sudah bersama orang ketiga misal? Ya, bukannya dia sekarang memikirkan orang ketiga. Jadi ketika orang membenci, maka dia akan dan butuh untuk memikirkan orang yang dia benci. Misalnya, ketika kita masih remaja dulu, sekolah. Di sekolahan itu ada orang yang kita benci. Saingan kita lah, misal gitu. Kita benci banget dengan dia. Nah, itu setiap mau berangkat sekolah deg-degan. Aduh, nanti ketemu lagi nih sama dia. Dia masih di kejauhan, kita sudah mikir, nyari jalan yang lain agar jangan sampai papasan dengan dia. Ya. Di rumah mengerjakan PR, kepikiran dia ya. Ini ngerjakan PR harus bagus nih, jangan sampai nilainya nanti kalah sama dia, dan seterusnya. Nah, jadi orang yang membenci itu kerugiannya, dia akan selalu otomatis memikirkan orang yang dia benci tadi. Apalagi ketika mantan yang mengkhianati kita, cuman memanfaatkan kita, artinya kita sudah memberikan semua yang terbaik, tidak pakai hitung-hitungan kepada mantan. Tapi kan dia cuma mau memanfaatkan kita. Sekarang dia bersama orang ketiga dan dia membenci kita. Ya. Nah, artinya apa? Kan tidak ada sesuatu pun yang bisa dibenci dari kita. Kita tidak pelit. Ya, kita baik kepada dia. Kita memberikan semua yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Kita setia mendampingi dia, menemani dia kemanapun, antar jemput jam berapapun selalu siap, dan seterusnya.
kurangnya apa lagi? Artinya tidak ada satupun yang bisa dia benci. Nah, maka dia harus ngarang. Dia harus membayangkan sesuatu yang tidak pernah ada pada diri kita, atau nyari-nyari ada tidak sesuatu yang bisa dibenci dari kita. Kalau tidak ketemu tadi, dia harus ngarang. Dia harus menghayalkan sesuatu tentang kita yang sebenarnya tidak ada pada diri kita. Dia harus berimajinasi tentang sesuatu yang bisa membuat atau menumbuhkan rasa benci di dalam hatinya kepada kita. Dan itu akan membuat dia sangat menderita, karena setiap saat dia harus selalu memikirkan kita. Jelas ya? Jadi mantan itu ketika membenci, dia jadi orang yang paling sibuk memikirkan kita. Bahkan mungkin saudara-saudara kandung kita, orang tua kita, tidak sesibuk itu juga memikirkan kita. Nah, siapa di dunia ini yang paling sibuk memikirkan kita pada saat ini? Mantan yang sedang membenci kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mantan harus banyak membicarakan kita. Dia memotivasi dirinya agar bisa benci. Jadi misal tuh ya, saya sering lihat tuh ya konten-konten, kalau mau melewati jalan yang sepi ya, dia takut melewati jalan itu, maka untuk memotivasi dirinya sambil melewati jalan itu, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, itu dia memotivasi dirinya sendiri. Nah, itu pula yang terjadi pada mantan sekarang ya. Dia harus banyak membicarakan kita agar dia merasa semakin mantap untuk membenci kita, merasa semakin yakin untuk berpisah dengan kita. Maka ketemu siapapun yang mengenal kita, maka mantan akan membicarakan kita. Jadi tadi sama kan, mantan orang yang paling sibuk sekarang tentang kita, paling sibuk membicarakan kita, memikirkan kita setiap hari. Dan itu akan membuat mantan merasa sangat menderita, sengsara dia. Ya, pagi, sore, malam, tengah malam, semua waktunya habis untuk memikirkan kita. Bahkan mungkin karena memikirkan terus kan, mimpi itu kan bisa juga muncul karena angan-angan. Jadi tidur pun tetap ke mimpi-mimpi kita. Nah, karena itu orang yang membenci secara berlebihan itu akan jatuh cinta kembali juga dengan cinta yang berlebihan. Ya, ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Ketika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ketika engkau membenci seseorang, bencilah dengan sederhana, karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Maka rumusnya begitu. Kemarin mantan tidak mencintai kita, cuman memanfaatkan kita. Tapi karena sekarang dia belajar untuk membenci kita, membenci dengan berlebihan, maka di esok hari, di kemudian hari, karena membenci, dia akan jatuh cinta pula dengan cara yang berlebihan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.